Gimana Pak nggak ini pencapaian kita selama tahun kemarin itu menurut Bapak? Kalau pencapaian paling utama adalah di tahun lalu itu kan tahun perdana SMA ini buka. Tentunya itu yang paling sulit itu sebenarnya bukan sulit sih, tantangan terbesar itu adalah pengurusan izin. Iya, kita perlu bolak-balik Medan untuk pengurusan. Itu kepala sekolah dibantu yayasan juga, tapi kan kita sebagai kepala sekolah juga harus ikut andil kan, ngurus NPSN, SK operasional. Nah itu tantangan pertama. Kemudian juga bagaimana ini membuat orang tua percaya mau menyekolahkan anaknya di sini karena ini sekolah baru gitu. Yang izin itu gak ada masalah, sudah nggak ada masalah, udah selesai. Saya tertarik ini. Apa yang Bapak lakukan untuk itu? Menarik orang tua, kan saya tahu persis bahwa persaingan sekolah itu. Apa yang sudah Bapak lakukan? Kebetulan saya bergabung di sekolah ini kan dari unit yang lain, dari SD dan SMP, ya kan? Jadi kita yang paling utama itu adalah kita maksimalkan dulu dari SMP kita dulu. Jadi kita tonjolkan apa saja dari murid-murid SMP kita, kemampuan-kemampuan yang sudah berhasil mereka tonjolkan, prestasi apa yang mereka sudah berhasil capai. Kemudian dari sana itulah kemudian alumni SMP kita sebagian melanjut ke SMA kita, dan kemudian murid-murid luar juga melihat SMP kita berprestasi gitu. Jadi SMA-nya ini juga bakal berprestasi. Jadi orang tua juga bisa yakin memasukkan anaknya ke sekolah ini, ke SMA ini. Kan gini Pak, kalau murid SMP kita kan tahu ya informasi. Orang luar itu dari mana tahu informasi? Kalau informasi kita kan sering pengguna media sosial sih, paling utamanya. Kita punya Instagram sekolah kan, jadi setiap prestasi-prestasi yang anak-anak capai itu kita posting di media sosial, terutama Instagram sama Facebook. Nah, jadi itulah yang menjadi modal utama kita, menunjukkan prestasi murid-murid kita ke masyarakat umum. Iya. Terus Bapak lihat gimana pandangan masyarakat umum? Pandangan masyarakat umum sejauh ini ya positif ya, dibuktikan dengan banyak komentar positif, banyak suka like-nya yang lumayan banyak gitu kan setiap kita postingan prestasi gitu. Contoh komentar yang paling menarik apa? Salah satu komentar biasanya komentar dari orang tua. Saya pernah melihat orang tua tulisnya begini di komentar, jangan ragu untuk sekolahkan anaknya di sini. Anak saya sudah dididik untuk sering ikut ajang-ajang kompetisi gitu. Nah, walaupun hasilnya belum maksimal, tapi saya senang karena anak saya didorong untuk maju misalnya. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga banyak-banyak yang tulis seperti ini. Jangan takut sekolah di sekolah baru karena mereka itu aja berani mendirikan gedung sebesar itu untuk persiapan membuat sekolah itu maju. Mana mungkin mereka mau menghabiskan untuk sesuatu yang tidak pasti. Mereka kalau mau mendirikan sekolah pasti sudah ada tujuan pastinya, apalagi gedungnya besar, nah gitu misalnya. Dan rencana input siswanya memang dari orang-orang yang berpikir ekonomi bagus makanya dia tahu gini, modal begini tidak mungkin disia-siakan kan? Iya betul. Kemudian gini Pak, kan ini sudah 6 bulan, 6 bulan kita kan sebenarnya Bapak ada mimpi ya, ada mimpi sepertilah selama 6 bulan, mimpi 6 bulan ya, sepertilah mimpi saya 6 bulan. Kira-kira mimpi Bapak itu yang sudah memuaskan Bapak pencapaiannya apa saja? Yang paling pertama adalah saya ingin murid-murid saya berprestasi dulu. Di bidang apapun saya tidak masalah, mau di bidang akademik, seni, olahraga, sebagainya, saya selalu dorong anak-anak saya ikut gitu. Nah, kebetulan untuk event-event lokal kami udah sering ikut, terutama di bidang seni. Makanya kita punya ekstrakurikuler tari sama paduan suara, itu yang kita tonjolkan dulu. Nah, jadi kayak seperti PSBD kemarin, ya kan, PSBD tahun lalu itu anak padus kita juara harapan 1, anak tari kita juga juara harapan 1. Baru lagu Batak ya? Iya. Jadi
walaupun di sini multi etnis, tapi kita nggak harus bisa bagaimana anak-anak itu menerima semua budaya itu untuk mereka nikmati gitu. Jadi buat kemarin tuh ketika mono etnis yang tidak terbiasa dengan ini menyanyikan lagu Batak, saya rekam juga ya. Lagu Batak senang saya. Berarti Bapak sudah ini kan, Bapak lihat sampai saat ini untuk itu memuaskan, cukup memuaskan. Di bidang lain kira-kira? Di bidang lain adalah saya pastinya nggak hanya event-event lokal saya pengen ikutkan ke anak-anak. Untuk bidang prestasi saya justru pengen yang lebih lagi dong pastinya. Nah untuk saat ini saya pengennya yang belum tercapai ini anak-anak bisa ikut OSN, O2SN, FLS 2N, yang event-event diselenggarakan pemerintah, bukan hanya yang lokal-lokal gitu. Jadi saya mau anak-anak kita berprestasi bukan hanya di daerah, tapi bisa lebih maju dari daerah kita lagi gitu. Bisa sampai tingkat provinsi dan sebagainya. Kalau ini kan intinya kita di pembelajaran ya Pak. Menurut Bapak yang sudah Bapak lihat hasilnya, hasil pembelajaran kita sampai saat ini, kriteria yang Bapak inginkan itu gimana? Tingkat kepuasan Bapak? Tingkat kepuasan saya nggak melulu harus anak-anak memiliki nilai tinggi-tinggi semua ya. Walaupun saya prosesnya. Kalau proses sih, saya selalu minta sama anak-anak untuk paling utama itu kalau sekolah itu cuma dua dulu yang paling utama. Yang pertama adalah kedisiplinan kamu. Itu dulu. Seperti hadir tepat waktu, jangan sering absen. Nah itu dulu. Yang kedua adalah moral, etika moral. Di sini kan penekanannya lebih ke budi pekerti. Kamu harus selain disiplin juga harus jaga kesopanan. Nah, ketika dua ini bisa dipenuhi, maka kita baru lanjut ke yang lain-lain lagi. Ini adalah hal-hal paling dasar yang harus semua orang miliki kalau menurut saya gitu. Itu hal yang paling simpel. Kan itu kan hasil dari proses pembelajaran guru. Jadi maksud saya gini, selalu Bapak lihat apakah proses pembelajaran yang dilakukan guru atau yang lain semua ini sudah seperti yang Bapak inginkan untuk mencapai itu? Belum 100% saya bilang. Masih juga ya ada yang tidak memuaskan, kita harus akui itu. Dan masih ada yang perlu kita perbaiki, ya kan? Yang Bapak ini yang pertama kan kita dibuat dari yang memuaskan. Yang sangat memuaskan Bapak yang mana? Nanti kan ada yang tidak memuaskan. Dalam hal mata pelajaran guru. Guru-guru proses pembelajaran guru. Yang paling saya puas itu adalah guru-guru kita ini pemanfaatan media belajarnya sudah cukup efektif menurut saya. Bahkan kalau bisa makin efektif lagi lebih bagus gitu. Misalnya guru-guru kita itu selain kalau pakai infokus proyektor itu udah hal biasa lah kan, sudah hampir semua sekolah laksanakan. Tapi guru-guru kita mulai menyasar penggunaan teknologi aplikasi-aplikasi yang mendukung belajar gitu, berbagai jenis aplikasi gitu kan. Kadang-kadang juga tidak melulu setiap masuk kelas harus belajar langsung belajar. Kita mulai dari ice breaking dulu. Jadi guru-guru kita tahu kapan ketika anak-anak kita udah mulai mukanya bosen gitu kan. Ice breaking dulu. Simple, permainan sederhana 5 menit, 10 menit. Kita ambil waktu kita 10 menit untuk bermain dulu, ice breaking dulu. Nanti sisanya 30 menit sampai 50 menitnya anak-anak bisa fokus kembali. Daripada kita memaksakan tidak mengambil waktu 10 menit kita langsung belajar, tapi anak-anak tidak bisa menikmati. Banyak guru kita yang sudah menerapkan pola ice breaking. Jadi itu yang saya senangi gitu. Kamu berangkat mau ini menyebutkan nama guru siapa kelebihannya ini bisa kira-kira. Tapi kalau yang lebih ada yang lemah kita nggak sih? Kita sebut dengan mata pelajarannya aja. Jadi enak. Misalnya kalau guru bahasa Inggris kita gitu kan, bahasa Inggris itu kan bagi sebagian anak-anak kita pelajaran yang tidak terlalu menyenangkan. Nah, tapi guru bahasa Inggris kita pandai mengemasnya bagaimana terlihat menyenangkan. Yang pertama itu sekolah sudah menyediakan namanya alat permainan Scrabble. Scrabble itu adalah susun kata. Macam main-main. Main-main. Jadi mereka
kadang mengambil waktu satu les itu mereka menggunakan alat itu untuk bermain susun kata tapi dalam bahasa Inggris ya. Jadi mereka guru ini memicu anak-anak memacu anak-anak untuk berpikir kosakata bahasa Inggris yang baru gitu. Bagaimana caranya dengan huruf-huruf yang tersedia disusun kata-katanya. Nah, anak-anak jadi belajar sampai bermain ini walaupun SMA mereka suka ternyata, tidak hanya melulu kalau belajar bermain itu di SD ya. Di SMA itu justru anak-anak juga suka gitu. Nah, kemudian juga selain pakai Scrabble juga pakai aplikasi. Nah, main teka-teki silang misalnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu yang kalau dari guru bahasa Inggris kita. Jadi kan penggunaan alat ini itu ide guru atau ide dari sekolah? Ide guru juga ada ide sekolah. Nah, ide sekolah ini maksudnya sekolah misalnya seperti saya tahu ada alat yang namanya Scrabble ini, saya sediakan. Jadi sekolah sediakan. Jadi gurunya sudah terfasilitasi disediakan dulu, kemudian gurunya juga selain menggunakan alat ini, tidak perlu selalu pakai alat, pakai aplikasi juga bisa. Jadi dikembangkan lagi. Nah, gitu. Berarti gini, pihak sekolah sudah merancang apa sih yang dibutuhkan guru kan itu? Ya, walaupun belum semuanya. Walaupun guru itu belum minta itu kan bukan gurunya minta. Tapi sekolah sudah menyiapkannya, baru tinggal gurunya ini ya. Ada mapel lain yang Bapak lihat unggul? Mapel lain yang unggul adalah sebenarnya mapel lebih ke mapel eksak kalau bisa saya bilang. Mapel biologi, fisika, kimia. Karena kalau biologi itu biasanya gurunya itu suka langsung praktek. Nah, misalnya contoh bioteknologi, misalnya mereka sedang belajar pembuatan, langsung anak-anaknya diajak, yuk kita bioteknologinya buat jamu. Nah, jadi anak-anak itu langsung gak melulu sebenarnya buat jamu itu kan tidak ada di dalam buku. Nah, tapi guru ini kreatif bagaimana anak-anak ini praktek menyenangkan, sehat. Nah, hasil yang mereka buat itu mereka konsumsi sendiri dan mereka bagikan juga ke guru-guru. Kemarin mereka pernah buat jamu beras kencur. Nah, dengan dibagi beberapa kelompok, jadi nanti mereka ketawa sendiri. Ada kelompok yang rasanya kurang sedap gitu kan, kemudian kelompok lain tes, kok rasa kelompokmu agak aneh ya gitu ya. Tapi justru itulah yang membuat anak-anak senang gitu. Nah, gitu. Jadi enak gitu. Kemarin kan setiap proses ini kan ada yang sempurna yang masih, tapi ada juga yang pasti setiap percobaan kan kayak tadi saya bilang buat jamu ada aja kelompok yang rasanya kok terlalu jahe ya gitu, ada yang rasanya ini rasa beras kencur yang biasa kita beli di nenek-nenek jamu gitu. Nah gitu. Jadi menurut saya dari pembelajaran guru-guru semua ini, adakah yang Bapak pikir harus ditingkatkan lagi? Yang harus ditingkatkan, misalnya guru ini, guru mapel ini tadi kan, saya ada bayangan Bapak seperti inilah, ternyata yang ditemukan masih seperti ini ya gitu. Ada kira-kira Bapak temukan? Mungkin kalau saya boleh jujur, misalnya guru olahraga misalnya, karena kan kalau guru olahraga itu kita nggak melulu bisa bilang guru olahraganya mutlak spa juga. Kenapa? Karena kan balik lagi olahraga ini kan harus ke visi anaknya mampu apa tidak. Nah, ketika anak-anak fisiknya tidak mampu, maka guru olahraga juga nggak bisa memaksakan. Makanya kalau untuk olahraga di sekolah ini belum terlalu menonjol gitu. Nah, jadi kan dalam prestasi ya. Dalam proses kan kita lihat prosesnya apakah gurunya sudah maksimal gitu. Dalam prosesnya saya rasa gurunya cukup maksimal, ya kan? Tapi ya tidak dibarengi dengan kemampuan murid. Nah, tidak dibarengi dengan kemampuan murid. Ya, kita nggak bisa menyalahkan kalau muridnya tidak berhasil bisa suatu olahraga, kita nggak bisa menyalahkan gurunya juga gitu. Karena gurunya berusaha mengajarkan hal-hal dasar dulu, tapi mungkin bukan passion anaknya juga di bidang olahraga. Nah, misalnya gitu. Kemudian yang tadi kalau misalnya kita punya muatan lokal bahasa Mandarin, nah bahasa Mandarin ini kalau bisa di sekolah ini bisa dibilang
pelajaran paling menakutkan bagi anak-anak sebenarnya. Kenapa? Justru saya nggak pernah juga. Karena kan kita di sini campuran ya, bukan hanya dari etnis Tionghoa gitu kan, kita kan campuran. Mungkin bagi etnis Tionghoa juga nggak semua orang menyukai bahasa Mandarin. Iya. Kan biasanya orang itu identik, kalau etnis Tionghoa itu pasti bisa bahasa Mandarin. Tapi itu berbanding terbalik dengan kondisi yang ada sebenarnya. Justru misalnya etnis Tionghoa kita 10 orang, paling 5 orang saja yang benar-benar suka Mandarin. 5 orang lagi bisa aja 2 orang biasa-biasa aja, 3 orang malah tidak suka gitu. Iya, itu di luar prediksi saya malah. Iya. Saya bayangkan di sini memang kuat bahasa Mandarin. Jadi masih seperti itu kondisi ya. Makanya kita lakukan perubahan di pelajaran bahasa Mandarin itu adalah kita pisah kelas. Jadi kelasnya 2 kelas digabung, kemudian kita pisah berdasarkan identifikasi berdasarkan kemampuan. Yang kemampuannya udah menengah ke atas di kelas yang A, yang masih di bawah atau yang belum paham sama sekali di kelas dasar istilahnya. Jadi kita punya namanya kelas lanjutan sama kelas dasar. Kalau kelas dasar itu mulai benar-benar dari dasar belajar bahasa Mandarinnya. Kalau kelas lanjutan artinya mereka udah langsung terjun ke teks-teks yang full bahasa Mandarin. Itu memperhatikan level kelas 10, kelas 11 atau menyatukan? Karena kan kelas 10 dipisah sendiri, kelas 11 dipisah sendiri. Nah, gitu. Kalau digabung nggak bisa. Karena kan nantinya yang kelas dasar kelas 10 kan sudah memiliki ilmu sedikit. Jadi di kelas 11, jadi di kelas 11 kita lanjutkan lagi gitu. Di kelas 11 kita lanjutkan lagi gitu. Jadi paling tidak untuk kelas dasar itu apa yang kami harapkan adalah mereka bisa berbahasa ringan yang sehari-hari lah, seperti abang, yang dasar-dasar. Tapi kalau untuk yang kelas lanjutan kita ekspektasinya adalah mereka kita fokuskan untuk ikut lomba-lomba, untuk biasanya anak-anak yang berencana untuk kuliah ke luar negeri. Nah, mereka ini kan banyak mau keluar ini. Iya, banyak yang mau ke Malaysia, Singapura, Tiongkok, Taiwan. Nah, itu banyak anak-anak kita sebenarnya mau keluar negeri untuk melanjutkan sekolahnya gitu. Kemudian di antara guru-guru di sini kan, kira-kira menurut Bapak adakah yang masalah boleh disiplin, boleh cara mengajar yang Bapak ingin perbaiki? Kalau disiplin kehadiran ke sekolah kan sudah ada fingerprint ya di sekolah ini ya. Jadi kami sebagai kepala sekolah tidak perlu repot-repot memikirkan lagi, karena kalau terlambat berarti urusannya sama pihak yayasan, pemotongan gaji dan sebagainya gitu kan. Ya paling yang harus saya akui adalah kendala saya masih di ketepatan waktu untuk masuk kelas. Nah, dari pergantian jam pelajaran. Nah, masih itulah yang perlu kita perbaiki, karena misalnya contoh dari les kedua menuju les ketiga itu kan begitu bel harus pindah kelas. Nah, masih ada guru yang harus masuk ke kantor guru lagi, mengganti buku baru ke kelas. Jadi mungkin itu yang memakan waktu mungkin sekitar 5 menit. Nah, gitu. Itu udah ada upaya yang Bapak ini lakukan untuk mencegah itu? Upaya yang saya lakukan pertama adalah kita sosialisasi dulu ke guru-guru. Misalnya kalau ada misalnya lanjutan yang tanpa jeda istirahat, maka alangkah baiknya kamu ambil bukunya langsung ke kelas pertama. Jadi begitu dari kelas pertama kamu tidak singgah lagi ke kantor guru, langsung jalan ke kelas berikutnya gitu. Namun pada berjalannya waktu masih ada guru yang tetap balik ke kantor guru dan baru ke kelas misalnya. Tapi juga ada sebagian guru yang sudah melaksanakan itu langsung lanjut gitu. Itu yang masih belum berubah itu dia selamanya seperti itu atau cuma tiba-tiba kalau lupa? Terkadang masih seperti itu, masih situasional bisa saya bilang. Terkadang melaksanakan, terkadang tidak gitu. Jadi mesti diingatkan lebih sering gitu. Jadi setiap kita briefing, karena kita di sini kan setiap Sabtu ada briefing guru. Jadi mungkin briefingnya nggak setiap minggu kita ingatkan tentang hal itu, tapi mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali kita masih perlu ingatkan ulang. Bahwasanya
perpindahan kelas itu harap lebih cepat ya gitu, untuk mengurangi waktu terbuang sia-sia gitu. Di briefing itulah kita sampaikan. Kalau briefing itu materinya gitu, materinya itu sudah Bapak susun sebelumnya atau situasional? Tentu ada materi yang sudah saya susun yang mau saya bahas. Contoh misalnya kita bahas contoh kenapa di minggu ini banyak anak terlambat ya? Oh iya. Ya kita kan perlu diskusikan, kita bahas bagaimana berarti guru BK harus cross check penyebab keterlambatan di minggu ini kenapa? Oh ternyata minggu ini minggu hujan gitu, bisa dibilang hampir tiap hari hujan yang menyebabkan anak-anak agak terlambat. Nah jadi kita sampaikan gitu. Kemudian materi-materi yang lain misalnya yang sudah saya siapkan tuh nanti di bulan ini kita bakalan ada event ini ya. Nah gitu, maka guru-guru yang mengajar ekstrakurikuler sudah boleh mempersiapkan anak-anaknya. Nah itu misalnya materi-materi yang sudah saya siapkan. Atau misalnya ada komplain misalnya, maka itu akan saya bawa ke forum untuk disampaikan bahwa kita mendapat komplain. Oh iya, ada masalah gitu. Ada masalah. Gimana nih gitu ya? Gimana ini misalnya? Tentu itu ya komplain itu pasti ada gitu kan. Kita sampaikan. Nah, jadi bahan refleksi kita gitu. Nah, kenapa kita bisa dapat komplain seperti ini? Iya. Nah, bagaimana cara solusi menanganinya gitu. Kemudian juga topik situasional ya, balik lagi. Nanti kita kembalikan ke guru, apakah ada yang mau kita bahas juga? Nah, berarti ada ruang yang guru mengajukan, dia bahas ini walaupun bukan sekolah yang menawarkan. Ada ruangnya. Iya. Jadi kita tetap ada ruang untuk komunikasi dua arahnya, tidak melulu hanya dari atasan memerintahkan harus seperti ini maka dijalankan, tidak. Kadang-kala pasti ada hal itu, tidak ada istilahnya ditunda-tunda misalnya, tapi ada juga hal yang situasional yang bisa dibahas secara dua arah. Kemudian nih, kalau ada guru mengusulkan sesuatu gitu, ada keinginan dianggapnya ini belum ada atur di sekolah, atau ada sesuatu yang diputuskan sekolah tapi guru berpikir ada yang lebih baik cara yang lain gitu. Ini cara guru menyampaikan ke kepala sekolah ini bagaimana? Guru biasa ya, bukan wali kelas, bukan guru biasa ya. Ada dua cara. Biasanya kalau bukan jadwal kita briefing, kalau memang guru itu rasa penting, dia langsung datang kantor saya untuk bicara empat mata gitu. Itu bebas ya, tanpa ada harus melalui wakil kepala sekolah kan? Biasanya kalau mereka merasa masih bisa disampaikan ke wakil kepala sekolah, mereka sampaikan ke wakil kepala sekolah biar mereka tidak ke saya. Tapi kalau dipikirnya wakil kepala sekolah sudah cukup lah untuk memutuskan. Tapi kalau dia rasa sangat penting yang harus diputuskan segera, maka dia langsung jumpai saya gitu. Nah, kemudian juga kadang kita bahas bersama di briefing. Jadi di briefing itu ketika ada yang perlu kita bahas, maka disampaikan di briefing itu ya, kita juga diskusi bersama. Jadi briefing itu bukan melulu memberi perintah, tapi kita juga diskusi gitu. Iya. Terus gini, pernah atau tidak terjadi konflik antar guru? Konflik antar guru. Kalau konflik antar guru, tahu ini sering gitu. Sering sih enggak, tapi pernah. Atau saya hanya mau tahu dan mau maksudnya biar menambah pengetahuan. Gimana cara Bapak menyelesaikan konflik itu? Kalau konflik antar guru sih sering enggak, tapi pernah ada gitu kan. Biasanya konfliknya itu berawal dari hal-hal kecil sih. Misalnya karena kesalahpahaman ketika bersenda gurau di ruang guru gitu kan. Maka ketika sudah ada konflik, kita lihat dulu apakah mereka bisa menyelesaikan konflik mereka sendiri dulu. Biasanya saya nggak langsung panggil gitu. Informasi dapat dari mana kira-kira? Informasi itu kita lihat kan ketika briefing itu kan dia bisa nampak itu. Kalau muka tidak menyenangkan. Kalau tangan pegang busuk. Kita di briefing itu kan kita ketika kita ngomong kan kita kadang saling menimpali gitu, maksudnya saling menimpali ini. Ketika satu orang sudah berbicara, ditambah lagi seperti ini, kita lihat, sepertinya ada
ada yang dingin ini sampai begitu mendeteksi ya. Nah kemudian saya biarkan dulu, saya tidak memanggil karena kan kadang permasalahan itu justru perlu diselesaikan secara pribadi tanpa perlu campur tangan. Kita lihat dulu. Tapi kalau makin memanas 1-2 hari tidak ada perubahan, maka kita panggil. Ada masalah apa? Nah, tapi berdua atau satu-satu? Satu-satu dulu dong. Satu-satu dulu dong. Kenapa ya, semis? Kok saya lihat sepertinya komunikasinya kurang baik dengan si ini. Nanti lagi ceritakan. Kemudian kita panggil satu lagi. Kenapa ya? Nah, kemudian ya kita temukan gini sebagainya. Saya harap bisa diselesaikan, tidak perlu berlarut-larut dan sebagainya. Gitu. Sejauh ini selama saya jadi kepala sekolah di sini baru 1 kali sih saya menangani langsung. Biasanya kalau ada konflik-konflik kecil ditangani secara pribadi sih. Terus kok Bapak bayangkan sekolah kita sekarang sudah punya 30 kelas misalnya, punya guru sekian. Bapak bayangkan kira-kira kalau ada terjadi konflik antar guru gitu, bisa Bapak pikirkan apa bagaimana nanti menyelesaikannya kan gitu kan? Kalau untuk skala besar ya, konflik antar guru itu semakin banyak orang, konflik itu mungkin bisa semakin terjadi, ya kan? Untuk itu makanya kita itu sebelum ada konflik kita perlu ada pengarahan dulu. Nah, jadi kita harus sampaikan di awal konflik itu mungkin bakal terjadi di ruang lingkup kita. Kenapa? Karena kita ini juga manusia biasa kan, pasti kadang-kala kita bisa merasa tersinggung atas perbuatan orang lain. Mungkin saja contoh, ini pernah saya sampaikan langsung ke guru-guru kebetulan. Saya di rumah lagi berantem memang lagi berantem di rumah, ya kan? Terus karena ke sekolah, kemudian ketemu guru yang lain menyapa saya pagi gitu kan, tapi saya cuma gitu aja. Saya nggak sapa balik, itu kan bisa saja sombong sekali. Saya sapa pun cuma gitu. Kemudian udah mulai di hati gak enak-enakan gitu kan. Nah, maka saya bilang kalau misalnya mungkin di hati gak enak ya kan, tapi ketika ternyata udah tahu ternyata tadi dia begitu karena ada permasalahan di rumah, maka jangan dibawa berlanjut lagi gitu. Nah, gitu sih kalau biasanya saya bilang ke guru-guru gitu. Kalau bisa masalah pribadi di rumah jangan dilanjutkan di sekolah. Jadi tidak menambah masalah baru. Nah, itu intinya. Terus gini, udah pernah ada rapat pendidikan ya? Belum, rapat pendidikan kita belum. Karena kita baru tahun 2023 ikut AMDK. Jadi rapatnya belum keluar. Jadi waktu menyusun RKAS itu kira-kira apa pedoman untuk ini? Kalau kita kan baru tahun 2024 ini juga baru satu kali juga saya menyusun RKAS kan. Nah, kalau untuk pedoman di awal ini adalah saya melihat apa yang dibutuhkan untuk melengkapi pembelajaran anak-anak dulu. Waktu itu guru sudah ada. Pasti udah kita kan guru sudah kita kan apa ya sudah masuk. Nah, kita kan setiap di awal semester itu kan kita minta guru-guru buat program semester. Nah, program semester itu maksudnya program semester bukan program pembelajaran ya, program semester misalnya contoh guru ini pengen nanti di pembelajarannya ada praktek buat jamu misalnya. Udah di awal dirancang, atau guru ini misalnya pengen anak-anak dibawa ke suatu tempat gitu misalnya. Itu sebelum tahun pelajaran ya? Di awal. Jadi guru-guru itu kan kita punya buku bekalnya, kan mereka udah bisa lihat di semester ini kami akan mempelajari bab ini dan bab ini. Nah, bab ini kayaknya saya bisa bawa anak-anak ke sini untuk pembelajaran misalnya. Tapi tidak melulu semuanya diterima. Kita lihat kondisi juga, karena nggak mungkin anak-anak terus keluar dari sekolah untuk belajar kan. Tapi kalau yang bisa diterima atau yang dibutuhkan guru-guru untuk disiapkan, itulah salah satu panduan saya untuk memasukkan ke RKAS.
Jadi Bapak udah pernah buat RK sebelumnya pembelajaran? Baru buat RK sudah pernah? Pernah. Baru ini. Jadi buat RK sudah 2 kali? 1 kali. Baru ini pertama kali. Oh, jadi belum pernah buat RK yang sesudah pembelajaran setahun? Belum. Baru sekali buat RK? Iya. Jadi masih saya lihat masih kebutuhan yang mendasar yang belum lengkap di sekolah ini, saya masukkan ke dalam RK. Belum ada antisipasi penyelesaian masalah yang terjadi, belum ada lah. Belum. Ya, penyelesaian masih antisipasi sesuatu yang mungkin yang terjadi. Berarti belum ada rapat pendidikan. Belum juga. Dan keterlibatan guru dalam memasukkan poin-poin dalam RK itu sudah jelas ya. Di program semester itu, biasanya contoh mereka perlu, saya contoh simpelnya yang buat jamu tadi ya kan, apa yang perlu anak-anak siapkan, apa yang perlu sekolah siapkan. Ya maksudnya gini, yang di luar mapel dia, di luar mapel dia adakah guru yang mengusulkan? Kalau untuk umum ya paling simpel-simpel sih, spidol, printer, yang hal umum lah, kertas untuk ngeprint misalnya untuk pembelajaran. Tapi kok untuk kompetensi udah ada lembaganya sih. Saya pikir kadang-kadang gitu, pengen pelatihan tentang ini. Kalau ini sudah ada lembaga. Kalau untuk pelatihan kan biasanya kita udah ada ini. Dari pusat pun sudah. Saya kan kemarin tertarik dengan itu. Begitu guru diseleksi lulus langsung buat pelatihan pusat ya. Pusat kita di apa? Di Sedang Chandra ya. Jadi guru-guru kita setiap tahun itu pasti ada istilahnya penyegar. Iya betul, baik guru yang baru bergabung maupun guru yang lama. Jadi nanti 1 minggu pertama itu khusus guru yang baru, kayak kita lebih penekanan apa visi sekolah kita, apa misi sekolah kita, apa kebiasaan yang biasa dilakukan sekolah ini, bagaimana sistem di sekolah ini berjalan selama ini. Itu khusus 1 minggu pertama itu biasanya untuk guru-guru yang baru bergabung. Kemudian nanti ada tambahan 3 hari berikutnya baru digabung antara guru yang baru dengan guru yang lama untuk membahas program. Itu udah berapa lah ya? Iya, baru ke unit masing-masing. Kalau misalnya yang berarti ada lagi. Ini untuk visi-misi, kemudian ini untuk pembelajaran, baru nanti bisa lagi untuk. Iya, betul. Jadi kalau untuk visi-misi kan visi misi kita kan bukan yayasan dari TK sampai SMA, visi misi kita kan sama, makanya digabungkan dibahas secara langsung untuk guru-guru baru. Kemudian nanti ada khusus yang misalnya teknik pengajaran, yang SD kita pisah, SMP kita pisah, kemudian nanti kita gabung lagi dengan guru-guru yang sudah lama gitu. Jadi ada 3 kali sesi gitu. Kita pisah-pisah. Kemudian kan ada evaluasi dalam dulu. Gimana Bapak lakukan? Kan setiap tahun kan ada evaluasi. Sehingga Bapak kenal hasilnya begini. Kalau evaluasi sebenarnya kondisi ini per semester. Di sini tidak per tahun tapi per semester. Jadi kami setiap per 1 semester itu kami akan panggil 1 persatu guru. Langsung. Iya, bukan karena pantauan. Iya, karena pantauan saya sebagai kepala sekolah juga wakil kepala sekolah kan. Wakil kepala sekolah memantau juga dari yayasan misalnya ada poin misalnya, guru ini sering tidak hadir misalnya, maka akan disampaikan ke saya, maka saya akan menyampaikan gurunya. Bukan semua guru dipanggil. Semua guru 1 persatu. Evaluasi ini bukan melulu harusnya negatif ya. Iya. Evaluasi positif juga kita panggil semuanya. Jadi misalnya contoh guru A, terima kasih Miss tahun ini sangat pembelajaran sangat menyenangkan. Banyak dari orang tua yang ketika pengambilan raport ya kan menyebutkan nama Miss kepada wali kelas. Menyebutkan nama Miss kepada wali kelas. Saya harap Miss bisa meningkatkan lagi biar di tahun-tahun berikutnya tetap bertahan, bahkan bisa peningkatan lagi. Kita juga memberi apresiasi walaupun hanya apresiasi kata ya. Bisa sebutkan satu guru walaupun namanya tidak disebut, tapi guru ini kelebihannya di sini gitu. Kebetulan lebih spesifik guru seni. Tadi. Yang laki-laki. Yang kemarin yang laki-laki yang melatih. Iya. Gitu ya? Itu kebetulan kan orang tua kita itu kan setiap mereka udah latihan di ekstrakurikuler, hasil mereka itu kan ditampilkan.
Nah, ditampilkan atau diikut lombakan. Maka ketika berhasil kan orang tua ada kebanggaan tersendiri, karena kita di sekolah kan juga ada event, ya contoh event Hari Ayah Ibu misalnya, gitu kan. Jadi orang tua kita undang untuk melihat. Ya, Hari Ayah Ibu itu kemarin Bapak bilang sama saya akan ada. Saya lupa. Malah Pak Chandra mengundang. Mohon maaf Pak, saya lupa Pak, karena di akhir semester bulan 12 itu kan mengurus event itu agak sibuk, kayak kelupaan semua Pak. Saya ini Pak Chandra ngundang, tapi jauh kali gitu. Begitu Pak Chandra ngundang, oh iya Pak Chandra cerita kemarin gitu. Itu event reguler kita, setiap tahun pasti ada. Nah, disitulah orang tua sepertinya kita memberi kesempatan kayak pentas seni kecil-kecilan, melihat anak-anak mereka mengekspresikan diri gitu. Bahkan kadang ada orang tua, ini di rumah diam-diam, nggak pernah ngomong, ternyata bisa juga dia nari ya, gitu. Karena ada kepuasan orang tua tersendiri. Artinya orang tuanya jadi agak tidak khawatir kalau anaknya terlalu diam di rumah. Ternyata di sekolah cukup ekspresif gitu. Atau mungkin nggak pernah didengar, jarang ngomong di rumah, ternyata ikut padus gitu kan. Ikut padus jadi ternyata oke gitu. Nah gitu kan. Nah itulah biasanya nanti orang-orang tua ketika pengambilan raport itu kan ada evaluasi kan. Bagaimana apa yang perlu ini, apa yang mau senangi selama 1 semester ini yang dilihat dari dia, apakah ada perubahan yang negatif, apakah ada perubahan positif itu di situ kan. Nanti orang tua itu biasanya langsung cerita, ya kemarin saya nggak nyangka gitu, di Hari Ayah Ibu itu anak saya nyanyi gitu. Saya memang tahu dia ikut padus, tapi mungkin saya pikir karena nggak tahu dia mau ikut S2 apa, makanya dia masuk ke padus. Ternyata bisa dia nyanyi ya, misalnya gitu. Ada aja gitu. Itu gini, tadi kan gurunya dievaluasi ya setiap semester. Kira-kira kalau evaluasinya itu bagus, sangat bagus memuaskan, ada apa enggak yang didapatkan guru? Baik, terserah lah mau dia finansial atau tidak, ada. Kalau secara finansial saya nggak bisa campur terlalu banyak karena itu kan dari yayasan. Enggak, ya selama ini yayasan ada buat nggak? Kalau finansial ada, tapi tidak terlalu. Iya, maksud saya ada ya. Ada, tapi nominalnya saya juga nggak tahu. Itu kita berarti orang yang bersungguh-sungguh dia ada apresiasinya. Dipanggil ya yayasan? Biasanya sih nggak dipanggil, tapi nanti dari gurunya, saya dapat penambahan gitu misalnya. Dia langsung penambahan gitu, bukan dia khusus ini gitu. Jadi penambahannya per bulan gitu. Penambahannya mungkin per event kali ya. Kalau misalnya contoh ada suatu saat bawa anak ini berhasil, maka ada sedikit penambahan gitu. Nah, kemudian juga kita di sini kan kalau awal masuk itu kan sistemnya adalah guru tidak tetap. Iya, langsung dievaluasi dia. Nah, kalau ketika evaluasi sangat memuaskan, maka 1 tahun kemudian bisa langsung jadi guru tetap yayasan. Nah, tapi normalnya adalah guru kita 2 tahun bekerja baru diangkat jadi guru tetap yayasan. Kalau di sini, tapi ini kan di SMA udah ada guru tetap belum? Belum ada guru tetap. Di bulan 6 inilah ada guru tetapnya, tapi guru tetap yang masih sibling SMP. Karena kan sebagian guru kita masih ada ngajar SMP SMA. Bedanya apa ya guru tetap? Kalau guru tetap dia ada honor tambahannya tersendiri. Itu nanti per tahun naik gitu? Untuk per tahun naik juga. Iya naik, tapi naiknya berapa saya juga nggak tahu. Berarti dia ada honor guru tetapnya gitu. Kalau guru tidak tetap belum gitu. Berarti honor ngajar aja ya? Honor ngajar aja. Yang saya lihat bagus. Semakin lama dia ngajar, makin sayang dan meninggalkan kerjaan ini kan? Iya. Karena kan pastinya tetap ada. Kalau bagus terus ya ada peningkatan pastinya. Jadi tidak. Kalau guru-guru kan biasanya, mohon maaf, berdasarkan jumlah jam pelajaran aja. Berapa yang didapat, maka lah itulah terus. Kalau tahun depan dikurangi jamnya, maka berkurang penghasilannya gitu. Di sini biasanya dari pihak yayasan mengutamakan guru-guru kita kalau sudah naik tidak turun lagi. Paling tidak tak di tempat itu. Jadi kalau kurang jam, biasanya kami makanya kami ini berusaha memadatkan kalau bisa guru-guru kita itu
jamnya itu tidak berkurang. Kalau memang tidak butuh kali kita tidak cari guru baru. Kecuali gurunya desain mau menikah, rata-rata di sini kan banyak yang muda-muda. Alasan utama di sini banyak yang desain itu 70% menikah. Alasannya menikah ikut suami karena guru-guru kita rata-rata perempuan. Ada testing belum ya? Kalau testing baru. Kalau testing kita penyampaian di awal karena guru kita kan kontrak, ya kan? Dari awal sebelum penandatanganan kontrak sudah disampaikan. Ketika kamu di masa kontrak maka kamu tidak bisa ikut testing apapun. Sudah ada penyampaian di awal. Kalau ketahuan maka kamu langsung iya. Karena artinya kan kamu tidak berkomitmen. Kalau kamu memang berniat untuk ikut, maka kamu jangan melanjutkan kontrak di tahun ajaran baru. Nah, itu ada kesepakatan. Maka ketika ada guru yang ketahuan, maka akan langsung bisa. Sekolah anak saya kan satu tingkat saya bilang. Itu kendalanya. Dia bilang inilah Pak susah kita dari apa orang-orang di lembaga. Setiap tahun kita mendidik guru berapa? Jadi mendidik lagi berapa? Betul. Anak saya SD 2 kali gurunya lulus PNS. Jadi kesulitan di lembaga itu. Walaupun untuk sistem guru itu bagus, tapi kan lembaga itu mendidik. Betul. Oke Pak, kan kita sudah mantap, udah semua